Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persib Bandung versus Bali United yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini berarti Persib Bandung belum bisa meraih kemenangan di kandang mereka sendiri di awal musim ini dan juga belum bisa mengalahkan Bali United di era Liga 1. Sebaliknya bagi Bali United dengan hasil imbang ini berarti mereka memang belum terkalahkan lawan Persib Bandung dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 3 dengan 10 poin. Sedangkan Persib Bandung untuk sementara ini berada di peringkat nomor 10. Dan pertandingan semalam juga merupakan debut bagi pelatih baru Persib Bandung, Boyan Hodak, dan juga pemain asing baru mereka, Levi Madinda. Tapi bagi Coach Boyan Hodak, saya pikir kita sudah bisa melihat perubahan yang dia lakukan dalam pola permainan Persib Bandung. Maka itu, walaupun Persib Bandung tidak bisa meraih kemenangan, tapi untuk pertama kalinya musim ini Persib Bandung tidak kemasukan gol alias mencatat clean sheet. Terus apa perubahan yang dilakukan oleh Boyan Hodak? Nanti akan saya jelaskan teman-teman, tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 714.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu seperti yang saya selalu katakan bahwa sekali saya netral maka saya akan tetap netral teman-teman. Walaupun sebagian besar dari teman-teman sering mengaitkan saya ke Persib, Persebaya atau juga Persija. Anyway, kita bisa melihat bahwa di pertandingan semalam Persib Bandung mendominasi total jalannya pertandingan. Dan memang Bali United bermain dengan strategi bertahan dan mengandalkan counter attack. Tapi apakah ada counter attack dari Bali United yang bisa membuka pertahanan dari Persib Bandung? Nggak ada kan? Nah artinya itulah perubahan yang dilakukan oleh Boyan Hodak, membuat para pemain Persib bermain disiplin di lini pertahanan. Memang Persib tidak berhasil mencetak gol dan Persib tidak banyak menciptakan peluang yang berbahaya di babak pertama. Tapi yang utama adalah Boyan Hodak telah membenahi kelemahan dari Persib Bandung, yakni di lini pertahanan, karena seperti yang kita pahami bahwa Persib sebelumnya kemasukan banyak sekali gol, dan di kandang sendiri sebelumnya kan mereka telah kemasukan total 3 gol, betul kan teman-teman? Lawan Dewa United 2 gol, lawan Madura United 1, tapi kali ini mereka clean sheet. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika teman-teman cermati, formasi dari Persib Bandung sedikit berubah ketika mereka bertahan. Ketika mereka bertahan, antara Maklok atau juga Deddy Kusnandar yang akan rapat ke lini pertahanan. Nah artinya apa? Antara Maklok dan juga Deddy Kusnandar itu perlu juga filter serangan dari para pemain tim lawan sebelum masuk ke jantung pertahanan dari Persib Bandung. Maka itu kita melihat koordinasi di antara para pemain di pertahanan itu lebih rapi. Terlepas dari satu kesalahan dilakukan oleh Edo di menit-menit awal. Tapi selain itu, kan nggak ada lagi kesalahan dari para pemain Persib di lini pertahanan. Dan yang menariknya juga bahwa Coach Boyan Hodak memberikan kesempatan kepada Alberto Rodriguez untuk bermain dari awal. Padahal kita tahu kan, pemain ini masih mengalami kesulitan untuk beradaptasi di Persib. Tapi dia berani memainkan Alberto. Kenapa? Ya inilah kehebatan seorang pelatih ketika dia melihat ada potensi dari seorang pemain. Jadi Alberto ini sebenarnya gak jelek. Tapi ketika koordinasinya gak rapi, ketika komunikasinya gak jalan, tampaknya jelek. Namun di pertandingan semalam kan kita lihat, markingnya bagus, Paso dan Jefferson Aziz tidak bisa mendapatkan peluang. Partnership dia dengan Nick bagus, mereka saling mengcover. Ya kan, bahkan dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Agresif sekali di lini pertahanan. Nah disinilah kita melihat pentingnya seorang pelatih yang bisa juga meningkatkan performa dari seorang pemain. Dan selain juga memberikan kesempatan kepada Alberto, Coach Boyan Hodak kembali memainkan Beckham Putra di line up. Kan di pertandingan sebelumnya Beckham tidak bermain dari awal, betul kan teman-teman? Jadi ada 3 perubahan yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak di line up Persib Bandung semalam. Yang pertama, Rodriguez bermain menggantikan Igbo Nevo, Maklok kembali bermain menggantikan Robbie Darwish, dan Beckham Putra bermain menggantikan Daisuke Sato. Sisanya adalah pemain-pemain yang sama yang bermain di pertandingan lawan Persik Kediri. Di depan seperti biasa, Ezra, Ciro, dan juga David. Ezra tidak mengecewakan. Dan di pertahanan, di 2 fullback, Edo dan juga Iputu Gede. Walaupun Edo agak riskan ya bermain di fullback karena dia lebih ofensif ya, tapi ya untuk awal tampaknya Coach Boyan Hodak ingin dia bermain di fullback. Dan penjaga gawang seperti biasa Fitrul, confident sekali Fitrul. Kenapa? Karena komunikasinya jalan dengan para pemain yang berada di depannya. Dan dari Bali United, Coach Teko tidak melakukan perubahan sama sekali di starting lineup. Jadi yang turun sebagai starter di pertandingan semalam bagi Bali United adalah pemain-pemain yang sama yang turun di pertandingan lawan Dewa United yang Bali comeback yang menang dengan skor 3-1.
mengandalkan pemain muda di pertahanan. Bagus sekali pemain ini, Kadek Arel ya. Sangat confident, beberapa kali bisa memberikan umpan kunci, bahkan bisa keluar dari pressure para pemain Persib. Partnershipnya dengan Dola bagus banget. Dola mengawal ketat David Da Silva, hanya satu kali David Da Silva bisa mendapatkan ruang atau lepas ya dari kawalan Dola. Dan di kiri ada Ricky Fajrin, di kanan ada Nofri, di tengah ada Berbesa, ada Sidik Saimima, dan juga mantan pemain Persib Rashid. Bagus sekali Rashid. Ya, lebih sering menang duel one on one dengan para pemain Persib. Hampir satu kali menciptakan peluang ketika syutingnya bisa diblok oleh Rahmat Irianto. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat ketika saya membuat konten. Nanti saya gak semangat, kalian akan ngomong saya gak semangat. Terus di depan bagi Bali United ada Privat Barga yang gak berkutik juga, hanya satu peluang dia dapat tapi headingnya itu miss ketika ada free kick dari Ricky Fajrin, dan juga Jefferson assist serta ada Rahmat. Nah, dari jalannya pertandingan ya memang Persib harus all out dong, bermain di kandang sendiri. Mereka mau menang kan, sebelumnya kan sudah menang. Dan Bali United bermain bertahan, mau main counter gak bisa counter sama sekali. Pressingnya luar biasa dari para pemain Persib. Tapi terlepas pertahanan dari Persib ini rapi ya, dan hanya ada satu kesalahan tuh dari Edo yang bisa di save oleh Fitrul. Tapi di depan ini tampaknya para pemain terburu-buru, mungkin karena keinginan mereka untuk mencetak gol secara cepat. Jadi ketika para pemain itu tidak tenang, maka teman-teman bisa lihat deh bahwa passing-passing yang mereka berikan itu cenderung miss atau tidak akurat, atau bisa dihalau oleh para pemain tim lawan. Karena kenapa? Mereka memberikan passing itu sebelum ada rekan yang sudah mencari free space, dan lebih sering passing itu diberikan ke tengah, bukan ke tiang jauh atau juga ke tiang dekat. Betul kan? Nah, teman-teman lihat saja lagi dia. Tayangan ulang dari pertandingan ini. Ciro bermain bagus. David menjemput bola. Ezra bisa bermain individunya bagus, tekniknya bagus. Tapi end passingnya mereka tuh gak jalan di babak pertama. Jadi babak pertama tuh Persib cuma mendapatkan satu peluang on target dari Deddy Kusnandar. Betul kan? Yang dari luar kotak penalti. Kenapa? Bukan berarti Persib gak nyerang. Persib nyerang. Tapi final passnya tuh gak pernah akurat dan mudah diantisipasi oleh para pemain Bali. Artinya tidak tenang para pemain Persib, terburu-buru untuk melepaskan umpan kunci terakhir. Sedangkan Bali United gak bisa keluar dari pressure para pemain Persib. Waduh, pressure-nya luar biasa di tengah ini. Walaupun saya melihat Maklok ya beda ya, gak bermain seperti biasanya, melakukan pelanggaran demi pelanggaran, dan juga beberapa kali kesulitan lah ya untuk mengimbangi skill individu dari para pemain Bali. Tapi bisa di cover juga oleh Deddy. Deddy gak buruk juga permainannya. Seperti yang saya jelaskan di pertandingan sebelumnya lawan Persik Kediri, Deddy mainnya bagus loh. Beberapa kali bisa memberikan umpan kunci, cool banget pemain ini. Iya kan? Beberapa kali dia juga bisa mengorganisir permainan di lini tengah. Itu yang penting, mengorganisir. Jadi harus ada organisasi permainan yang rapi. Ketika organisasi permainan ini sudah rapi, otomatis permainan dari Persib Bandung, ya, para pemainnya itu akan kompak. Nah, Bali ini saya melihat salah satu keunggulan mereka adalah pertahanan mereka yang sebetulnya solid, mengandalkan jumlah pemain yang lebih banyak. Karena Sidik Saimima pun ikut bertahan, Rashid pun ikut bertahan, tapi mereka mau counter, di blok terus. Nah, Iputu Gede jarang overlap, Edo jarang overlap, padahal Edo tuh lebih baik overlap, tapi gak bisa. Jadi dia harus stay di belakang. Karena ketika dia overlap, biasa dia sering out of position, dan beruntung Edo tidak mendapatkan kartu kuning, beberapa kali melakukan pelanggaran. Jadi memang Edo ini agak sulit untuk bertahan. Kalau ofensif bagus banget dia. Dari babak kedua ada perubahan di Persib kan. Mereka lebih banyak menciptakan peluang. Kenapa? Karena para pemain tidak saja mengandalkan permainan dari sayap, tapi ada juga suplai bola dari tengah. Dari Beckham Putra, dari Deddy. Bahkan Beckham tuh memberikan satu umpan kunci kepada Ezra. Sayang, Ezra sudah kotak-katik, tendangannya gak on target. Di atas Mister Gawang dari Adilson Maringa. Kemudian Maklok mendapatkan peluang dari heading. Sayang juga. Dan mau tidak mau, Coach Boyan Hodak harus melakukan beberapa pergantian pemain yang juga di-counter oleh Coach Teko. Tapi kita melihat bahwa pressingnya di tengah ini cukup intens. Jadi tidak mudah juga untuk menciptakan peluang. Walaupun Persib memanfaatkanlah begitu banyak corner yang mereka dapatkan. Alberto juga hampir mencetak gol kan ketika di-save oleh Adilson Maringa. Jadi Adilson juga performanya bagus di pertandingan semalam. Ada melakukan 2-3 save. Dan ketika Rahmat Irianto masuk, nah saya melihat lebih agresif tuh lini tengah dari Persib, ditambah lagi ada Daisuke 1 kan. Tapi direct pass dari Persib ini gak jalan, apalagi dari lini pertahanan nih. Kuipers tuh beberapa kali memberikan passing yang gak akurat. Jadi sepertinya Persib ini membutuhkan pemain-pemain yang lebih kreatif di tengah untuk bisa mengalirkan bola seperti Beckham Putra, kemudian Deddy Kusnandar. Tapi kalau dari belakang sepertinya mereka nggak bisa membangun serangan, beda banget dengan tim-tim lain ya, seperti contohnya Bali, Persija, kemudian Persebaya,
atau juga kita lihat Dewa United, mereka kan sering membangun serangan juga dari lini pertahanan. Tapi Persib ini agak beda, kayaknya di tengah yang mereka harus lebih kreatif lagi. Tapi untuk pertandingan awal bagi Boyan Hodak ya bagus lah ya. Dia bisa membuat para pemain Persib bermain lebih kompak, energinya luar biasa, dan mereka main dengan progressive passing. Cuman yang perlu mereka jaga adalah ketenangan mereka dan juga harus bermain lebih cerdas lagi ketika mereka sudah berada di sepertiga bagian lapangan atau di bagian pertahanan tim lawan, supaya mereka bisa lebih efektif menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Itu hampir saja David da Silva mencetak gol ketika ada umpan dari Ciro Alves dari wing. Betul kan teman-teman? Jadi setelah sekarang Persib kita melihat solid di pertahanan, sekarang yang perlu mereka rapikan adalah di depan. Ya, kalau bisa permainan itu harus lebih tenang lagi dan juga bermain mengandalkan umpan-umpan terobosan. Kalau bermain mengandalkan umpan-umpan terobosan dan tidak selalu memberikan crossing, kemungkinan besar Persib akan bisa lebih banyak mencetak gol teman-teman, karena David da Silva, Ciro, atau juga Ezra, atau juga pemain lainnya seperti Rian Kurnia yang main kan, mereka biasa melakukan pergerakan tanpa bola yang seharusnya mereka akan lebih ideal menerima umpan-umpan terobosan. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Persib dan juga dari Bali. Kalau nggak salah Persib next match lawan Persis Solo away. Nah itu juga pertandingan yang berat loh bagi Persib. Kita tunggu nanti ya seperti apa permainan dari Persib dan juga formasi apa yang akan dipilih oleh Coach Boyan Hodak. Tapi di pertandingan semalam Coach Boyan Hodak menempatkan satu pemain persis di depan lini pertahanan untuk membuat pertahanan dari Persib Bandung solid. Dan juga kita lihat sekarang persaingan di Liga 1 semakin ketat teman-teman. Nanti malam juga ada pertandingan antara Sleman lawan Persija yang kebetulan saya juga yang siaran. Ya kita lihat nanti apakah Persija bisa meraih kemenangan lagi ya setelah sebelumnya mereka meraih kemenangan lawan Persebaya Surabaya. Dan nanti juga ada pertandingan Persebaya Surabaya lawan Persikabo 1973. Ya tentu Liga 1 musim ini akan semakin ketat dan tentu persaingannya sampai akhirnya akan seru karena ada 4 tim yang nanti bisa lolos ke babak selanjutnya ke Championship Series sebelum mereka nanti bisa menjadi juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.